Yuk, balik lagi di MF Wrestling. Hari ini sih cuma mau ngobrolin yang singkat-singkat aja ya. Jadi hari ini saya pengen ngobrolin soal AJ Styles sama Io Sky. Baru aja ke Jepang. Tapi bukan liburan pak ke Jepang ya. Jadi apa? Mereka berdua ada match di sana. Gila. Ya tahu WWE mau ngadain tour ke Jepang, tapi belum sekarang, belum waktunya. Nanti bulan depan apa September saya agak lupa. Yang jelas mereka berdua datang buat match. Matchnya di mana? Di tempat lain. Ini adalah kejadian yang langka. Yang mana kalau di WWE dulu tuh, wah, gak bisa lah kayak gini, susah. Kalau sekarang, wah ada nih, masih ada kayak gini-gini, seneng jadinya. AJ Styles itu tampil di Noah lawan Naomichi Marufuji. Kalau Io Sky itu di Dreamstar Fighting Marigold, itu lawannya Utami Hayashishita. Dua-duanya matchnya bagus banget. Tapi di sini saya bukan pengen review matchnya, karena saya cuma pengen ngobrolin ya dibalik ini semua aja. Jadi saya pengen ngobrolin off the topic, tapi masih hubungannya ke situ gitu loh. Dua match ini dua-duanya berjalan dengan bagus, dan ya kalau misalkan teman-teman mau nonton silahkan tonton aja. Ya meskipun dalam tanda kutip kalau nyari yang resmi susah, karena Jepang only ya, pay-per-view lagi Jepang only gitu, jadi agak susah. Jadi teman-teman kalau di luar itu silahkan cari sendiri aja ya. Saya nggak akan share link. Teman-teman nonton di sini nggak akan, tidak akan ada kejadiannya di situ. Di sini tidak akan pernah ada kejadian itu ya. Oke, yang pengen saya omongin adalah satu soal Io Sky. Io Sky juga komennya kurang lebih mirip kayak saya tadi di awal. Ketika dia pertama kali media conference di Marigold itu, kan biasa kalau di Jepang tuh suka ada conference ya, kayak press conference itu sebelum match itu. Jadi ya pegulat tuh diliatin, terus saya kasih komen dikit-dikit aja, tipis-tipis 1-2 sebelum masuk ke match intinya gitu. Lagi pula kan ini acaranya spesial gitu, dalam tanda kutip spesial, si acara Marigold ini. Waktu itu Io Sky itu ditanya, waktu saya dikontrak sama WWE sih kayaknya saya tuh nggak kebayang bakal bisa tanding lagi di sini gitu, tanding lagi di Jepang, nggak kebayang. Tapi ternyata Triple H membantai itu semua, dan ya akhirnya diberikan match di situ. Sungguh hal yang luar biasa sih memang buat si Io Sky itu. Terus kalau kita ngomongin soal AJ Styles itu lucunya apa? Ya ini lucunya bukan gara-gara match dia atau apa ya, karena matchnya bagus banget dan saya suka. Bahkan ini kalau AJ Styles harusnya bisa ngasih match kayak gini gitu. Dan ya yang agak lucu itu ketika AJ Styles ini nyinggung Dave Meltzer. beneran nyindir loh, enggak yang apa basa-basi itu, enggak, dia emang beneran nyindir posisinya di situ. Jadi apa, waktu itu si AJ Styles ini ditanya soal ya matchnya kenapa bisa, ya intinya komen lah kenapa matchnya bisa spesial gitu. Nah komennya itu ya saya sih ya kita match pertandingan di Jepang itu bisa dapat rating tinggi dari orang yang nggak ngaruh apa-apa. Ya itu karena fansnya itu ngasih atmosfer. Fans itu sangat menghargai pegulat yang ada di Jepang. Jadi matchnya mau sebagus apa, mau sejelek apa, fans Jepang itu tetap menghargai keberlangsungan si matchnya itu. Sehingga ini semua balik lagi ke fans. Jadi kalau misalkan buat pegulat-pegulat yang pengen berkarir lebih jauh, coba deh mampir ke Jepang, gulat di Jepang, pasti fans-fans itu akan menghargai, mau aneh apapun pertandingannya, kata dia. Jadi pasti penonton juga akan setia menonton dan menghargai sampai akhir gitu. Jadi teman-teman silakan coba ke Jepang, kata AJ Styles ya. Tiba-tiba Dave Meltzer tersinggung beneran. Besoknya langsung bikin konten loh. Bener-bener besoknya langsung bikin konten. Ya karena kebetulan dia siaran juga ya, siaran di YouTube gitu. Langsung dia bikin konten. Cuma masalahnya replaynya nggak jelas. Dia mau replay apa sih? Jadi intinya dia mau komenin AJ Styles soal apa gitu. Jadi kayak ya elah, ini orang gitu. Sebenarnya saya nggak ngerti kalau sama orang-orang yang bilang Dave Meltzer ini bagus beritanya atau apa ya, karena dia sendiri juga sebagai jurnalis tidak bisa menutupi biasnya dia gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa,
lagi-lagi ya kata saya juga, bias is okay. Ada kecenderungan lebih suka ke satu tempat boleh, kecenderungan lebih suka ke satu tempat yang lain boleh, nggak suka ke satu tempat boleh, itu bebas, malah saya dukung. Kayak teman-teman ya balik lagi nih seperti yang biasa saya bahas, teman-teman yang mau suka WWE, yang mau suka AEW, nggak suka WWE, nggak suka AEW, nggak apa-apa, silakan, bagus malah kalau kata saya. Cuman lagi-lagi kita nggak boleh subjektif. Kalau misalkan komen sesuatu ya objektif aja. Ini ternyata di tempatnya seperti ini. Saya sih nggak begitu suka, tapi sih kalau misalkan saya nonton buat saya ini bagus. Itu yang saya maksud objektifnya. Jadi kadang kayak ada loh beberapa kayak kalau AEW datang tuh standar ganda gini. Ya, kata saya sih kita pecahkan aja standar gandanya belah mana gitu, sebelah mana, nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman menganggapnya seperti itu, karena kayak AEW dianggap sering memberikan opini negatif, terus juga WWE fansnya sering nyerang AEW dan lain sebagainya. Ya itu kan kita bisa buktikan aja bareng-bareng gitu, karena kan faktanya ternyata ada yang kurang lengkap. Kayak waktu itu saya kemarin bahas soal si WWE, katanya fansnya sering nyerang AEW dengan memberikan sentimen negatif. Toh faktanya yang AEW juga sama aja kan, sama-sama ngasih sentimen negatif ke WWE. Ini soal siapa lebih banyak aja gitu. Dan kebetulan yang WWE lebih banyak, sehingga yang kesorot WWE. Ini kata-katanya WWE juga gitu. Ya jadi kalau misalkan kita komenin soal nonton match gitu ya, dalam hal ini kayak kita nonton Io Sky dan AJ Styles di Jepang gitu, ini kan berarti adalah bagian daripada WWE ingin memberikan yang terbaik buat talentnya gitu, dan ingin memberikan yang terbaik dalam bisnisnya. Dalam hal ini bisnisnya kan karena ada kerjasama dengan Marigold, ada kerjasama dengan Noah, sehingga AJ Styles dan Io Sky dikirim untuk bertanding di sana. Dan syukur-syukur pertandingannya bagus, menghibur juga. Meskipun kata orang-orang sih ada sebagian yang bilang, ini WWE ini nggak adil, tidak memput over talent stardom Marigold sama Noah biar lebih bagus. Ya kalau misalnya kita mau ulik lebih banyak bisa, cuman intinya gini, terhibur gak sama matchnya? Terhibur kan? Kalau terhibur ya udahlah, kita nggak usah bahas terlalu jauh gitu. Ya udah, emang cuman gini aja videonya, emang pendek. Yang penting kan emang lebih ke pengen memberikan keresahan aja gitu, karena udah lama nih nggak bikin video model begini gitu. Biasanya kan masih ada ngulik-nguliknya tuh. Nah sekarang kan murni ngomongin soal ini. Ya karena apa? Berita sekarang belum ada yang bagus-bagus banget. Kayak AEW Warner Bros lah itu yang gak kelar-kelar. Sebenarnya kalau nggak kelar-kelar ya udahlah ya. Cuman masalahnya ini Tony kan kagak ngasih update yang jelas juga. Kayak muter-muter aja di situ. Keburu lebaran, Pak. Ya udahlah ya, itu aja dulu buat berita hari ini. Silakan kalau ada yang mau komenin soal opini saya tadi, silakan tulis di komen, atau mau kasih kritik saran juga boleh. Jangan lupa like dan share jika videonya dirasa bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MIF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.